Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Resapi GKJ Margo Yudan. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami bersyukur. Pagi ini Tuhan sudah mengaruniakan hari yang baru kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, tubuh yang sehat, udara yang segar yang boleh kami nikmati. Bimbinglah kami Tuhan, agar sepanjang hari ini kami boleh hidup dengan benar, melakukan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pagi ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Amin. Dari bacaan di atas, kita menemukan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan melalui pelayan istri Naaman, seorang gadis Ibrani yang ditawan waktu serangan Aram ke Israel. Latar belakang gadis ini adalah seorang gadis Ibrani yang diculik, yang diambil dari tengah keluarganya secara paksa. Tetapi, alih-alih dia mengalami kepahitan atau dendam, dia lebih memilih untuk mengatasinya. Bahkan dia kemudian menjadi pelayan yang baik, penuh kasih dan perhatian kepada tuannya. Hal ini terlihat bagaimana istri Naaman dan Naaman mendengarkan nasihatnya dan percaya kepadanya. Itu membuktikan bahwa dia sudah melayani dengan baik dan menerima kepercayaan dari tuannya. Terbukti kemudian Naaman menghadap raja untuk pergi ke Israel untuk menemui Nabi Elisa atas nasihat gadis ini. Pernahkah Anda berada di tempat yang tidak Anda inginkan? Pernahkah Anda bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan dapat menggunakan Anda dalam situasi yang Anda hadapi? Gadis muda Ibrani ini memberikan teladan kepada kita, bagaimana kita bisa bersikap menghadapi perubahan. Dalam kehidupan ini, seringkali kita diizinkan dibawa ke tempat yang tidak kita inginkan, atau kepada kondisi atau situasi yang tidak kita inginkan. Seperti pindah pekerjaan, pindah tempat tinggal, pindah pergaulan atau ganti pergaulan, ataupun dari sehat menjadi sakit. Banyak perubahan yang tiba-tiba dalam kehidupan kita
yang mau tidak mau harus kita alami atau kita hadapi. Tapi belajar dari gadis ini, bila kita menerima semuanya itu dengan ikhlas, maka Tuhan pasti dapat berkarya secara luar biasa dalam kehidupan kita, seperti kehidupan gadis muda ini. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Seperti gadis Ibrani yang sederhana ini, karena kesaksiannya, karena imannya yang besar, akhirnya Naaman disembuhkan. Bukan saja secara jasmani, bahkan akhirnya Naaman percaya kepada Tuhan dan menyembah Allah Israel. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita saat ini adalah tempat yang terbaik dan paling tepat untuk kita. Maka marilah kita sungguh-sungguh bersyukur untuk tempat di mana kita berada. Bersyukurlah atas pekerjaan, tempat pekerjaan yang kita punya, keluarga yang kita miliki, rumah, tetangga, atau kerabat yang kita miliki, gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Ada rencana khusus untuk kita semua, supaya Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Hiduplah dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera, supaya Kristus bercahaya dalam hidup kita, dan banyak orang merasakan kasih-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat menyongsong hari ini dengan penuh kasih dan pengharapan, dan bersiap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Puji nama Tuhan. Amin.